Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Sela ya. Mohon maaf baru kali ini upload lagi video terbaru karena banyak kesibukan juga. Nah ini aku mau buat sling bag untuk HP lipat ya, karena teman-teman ada yang pesan untuk bikin tas kecil mungil, imut-imut, dan khusus untuk HP lipat aja biar nggak gampang kececer. Nah ini ukurannya 13 kali 13 cm ya teman-teman. Dan di sini saya gunakan benang khusus katun Bali ya. Aku pakai yang ini aja untuk buat tasnya. Dan cukup satu gulung saja untuk membuat satu sling bag ini. Aku juga memakai hakpen dengan ukuran 4/0 ya untuk hakpen merek Rose ini. Nah ini aku pakai ukuran 4/0. Tidak perlu berlama-lama, mari kita buat langsung ya teman-teman untuk membuat tas sling bag untuk HP lipat ini. Ini sesuai dengan orderan teman saya itu di luar kota, itu pesannya tas sling bag khusus untuk HP-nya yang kecil karena HP lipat ya. Jadi saya diminta untuk membuatkan sekaligus dua tas dan dengan dua motif, dua macam warna yang berbeda. Yang satunya warna pink sudah selesai saya buat. Nah ini kita mulai dengan membuat rantai sebanyak 20 rantai ya teman-teman. Dan juga nanti kita tambah dengan 3 rantai lagi untuk membuat dasarnya. Nah setelah kita membuat 20 rantai, kita tambah lagi dengan 3 rantai lagi. Lalu di lubang yang ketiga kita akan buat tusuk DC. 3 rantai tadi yang pertama itu kita anggap 1 DC ya teman-teman. Nah di satu lubang ini kita akan jadikan 3 DC dalam satu lubang. Nah ini sudah ada 3 DC di dalam satu lubang. 1, 2, 3. Nah kemudian di lubang selanjutnya kita buat dengan 1 DC lagi. Lalu di lubang selanjutnya kita buat lagi 1 DC. Dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Kita buat 1 DC dalam satu lubang. Di sini kita akan buat 18 DC. Kita akan buat terus sampai di penghujung ya teman-teman. Nah setelah di baris terakhir atau di lubang terakhir kita akan membuat 6 DC ya teman-teman di sini di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah kita sudah membuat 6 DC dalam satu lubang. Lalu selanjutnya di lubang berikutnya kita buat 1 DC dan kita akan membuat DC sebanyak 18 kali lagi.
Jadi dalam satu lubang ini kita isi dengan 1 DC. Nah, kita sudah sampai di DC yang ke-18. Nah, di lubang yang udah ada 3 DC tadi, kita isi lagi dengan 3 DC ya. Jadi sama seperti tadi, jumlahnya menjadi 6 DC dalam satu lubang. Setelah membuat 3 DC, kita akan slip stitch. Nah, kita sudah selesai di baris pertama ini untuk dasarnya, untuk alasnya. Lalu kemudian kita buat 1 rantai. Nah, di baris kedua untuk alasnya ini kita buat dulu 1 rantai tadi, lalu di lubang selanjutnya kita buat 2 HDC. Jadi menggunakan tusuk HDC ya teman-teman. Jadi di sini kita buat dulu HDC increase sebanyak 3 kali. Dua, nah, di lubang selanjutnya kita akan buat 1 HDC dalam setiap lubang. Nah, setelah di bagian ini kita buat HDC increase sebanyak 6 kali. Nah, di tempat yang tadi ya teman-teman, yang ada DC sebanyak 6 DC dalam satu lubang. Jadi kita buat lagi masing-masing, kita buat HDC sebanyak 6 kali. Nah, setelah kita buat HDC 6 kali, kita lanjut dengan membuat HDC dalam setiap lubang berikutnya. Nah, di sini kita buat lagi 3 kali HDC ya. HDC increase sebanyak 3 kali, lalu kita slip stitch. Karena tadi kita sudah membuat 3 HDC increase. Nah, di bagian ini kita buat 3 HDC increase juga. Jadi semuanya berjumlah 6 kali HDC increase. Kita sudah selesai membuat alas ya teman-teman, dan kita akan mulai membuat bagian badan tasnya. Kita buat dulu 1 rantai. Dan kita akan mulai membuat dengan tusuk HDC ya teman-teman. Dan kita akan membuat dari depan ya, seperti ini. Di depan kita ambil dulu, kita buat tusuk HDC, lalu kita ambil di sini. Teman-teman bisa perhatikan, kita ambil dari depan. Nah, tusuk HDC. Lalu di loop berikutnya kita ambil dari belakang ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, kita ambilnya dari bagian belakang. Jadi kita akan lakukan polanya selang-seling dari depan, belakang, dan seterusnya. Lanjut lagi, kita buat HDC, kita ambil bagian depannya, lalu kita tarik dan kita lepaskan. Lubang selanjutnya kita kembali dari belakang,
Lalu kita tarik benangnya dan kita lepaskan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Polanya selang-seling dari depan dan dari belakang. Sekarang di belakang lagi. Kita tarik, lalu lepaskan. Kita lakukan terus sampai sekeliling dari alas tas ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Maaf ya teman-teman, suara saya agak serak-serak ya. Soalnya lagi flu dan batuk. Sejak kemarin saya mau edit videonya, cuma karena terserang batuk flu yang berat, suara juga sempat hilang. Jadi edit videonya sempat tertunda. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan untuk baris pertama ini kita buat dulu di bagian tengah sini, kita isi dengan HDC increase. Kita buat HDC increase satu kali saja ya di bagian tengah sini. Lalu selanjutnya kita hitung selang-seling belakang depan belakang depan. Berarti selanjutnya kita buat yang dari belakang agar dia tetap terlihat selang-seling depan belakangnya. Lalu kita tarik. Nah, untuk di bagian tengah sebelah sini kita isi juga dengan 2 HDC ya teman-teman, dengan HDC increase. Jadi setiap sisinya itu kita isi dengan HDC increase di bagian tengahnya ini. Kita buat dari depan lagi HDC-nya, lalu kita akan slip stitch. Nah, untuk baris pertama bagian badan tasnya sudah selesai. Kita akan lanjut dengan baris yang kedua. Kita buat dulu satu rantai. Lalu di lubang selanjutnya kita buat HDC lagi dari depan. Nah, jadi seperti itu saja ya teman-teman, kita lakukan selang-seling HDC dari depan dan HDC dari belakang. Selang-seling. Kita lakukan terus sampai di bagian sisi satunya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat satu kali lagi HDC increase ya. Di tempat yang tadi kita buat HDC increase, kita buat lagi HDC increase sebanyak satu kali. Nah, di bagian tengah sini kita buat HDC increase. Lalu di loop selanjutnya kita buat HDC dari bagian depan.
Selanjutnya kita buat 1 HDC setiap lubangnya. Tinggal kita buat selang-seling bagian depan dan bagian belakang. Seperti ini ya teman-teman. Kita selesaikan baris kedua bagian badan tas ini. Nah, di sisi yang sebelahnya kita lakukan hal yang sama. Kita akan buat 1 increase HDC juga. Nah, di bagian ini ya, kita akan isi HDC increase-nya sebanyak 1 kali saja. Kita buat dulu HDC dari bagian depan. Nah, kita isi dengan HDC increase. Nah, kita sudah hampir selesai di baris yang kedua. Lalu kita akan slip stitch. Dan kita sudah selesai membuat 2 baris bagian badan tasnya. Dan kita lakukan penambahan HDC increase tadi hanya 2 baris aja ya teman-teman. Di baris ketiga kita akan buat keliling HDC, tidak ada penambahan lagi di HDC increase. Jadi masing-masing 1 lubang 1 HDC. Kita lakukan. Nah, ini di baris ketiga kita tidak membuat lagi HDC increase. Jadi kita lakukan keliling HDC sebanyak 15 row ya. Ini row yang ketiga sampai ke-15 kita lakukan tanpa penambahan HDC increase lagi. Jadi kita membuat HDC increase hanya di 2 baris pertama bagian badan tasnya. Nah, ini teman-teman saya sudah membuat 15 baris untuk tasnya. Jadi 2 baris pertama kita menggunakan kita menambahkan dengan HDC increase, dan di row yang ketiga sampai ke-15 kita membuat masing-masing 1 lubang 1 HDC. Nah, untuk di row yang ke-16 kita akan buat tusuk DC ya teman-teman, karena baris yang ini saya akan menggunakan untuk mengisi tali serutnya. Jadi di bagian row yang ke-16 ini saya menggunakan tusuk DC double crochetnya supaya tali untuk tali serutnya itu bisa masuk ke bagian DC ini ya, baris yang ada DC-nya ini. Nah, kita lakukan terus sampai selesai untuk tusuk DC di row yang ke-16 ini. Kita lakukan sampai selesai row ke-16. Lalu setelah selesai kita rapikan dulu benangnya. Kita rapikan menggunakan jarum tapestri ya teman-teman. Lalu kita selipkan sisa benangnya ini di bagian dalam bagian tas. Kita selipkan saja di jahitan di bagian dalam tas. Lalu kita gunting sisa benangnya dan kita rapikan. Nah, ini saya sudah di baris yang terakhir. Di sini saya membuat tusuk SC ya teman-teman. Tusuk SC sekeliling dari tasnya ini sebagai baris yang terakhir.
Nah, ini penampakan bagian badan tasnya ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan buat pitanya di bagian depan. Kita membuat pita biasa. Saya menggunakan benang polycherry ya teman-teman, benang yang ada dengan warna coklat susu. Nah, ini kita buat 15 rantai. Lalu kita akan tambah satu rantai lagi untuk membuat dasarnya ya teman-teman. Nah, kita ukur dulu selebarnya seperti ini. Kita cukupkan, kita sesuaikan dengan badan tasnya. Nah, setelah itu kita tambah satu rantai dan di rantai yang kedua kita isi dengan 1 SC. Jadi setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Jadi semuanya berjumlah 14 SC. Kita lakukan sampai selesai. Nah, setelah membuat SC sebanyak 14 SC, kita putar pengerjaan kita balik ya teman-teman. Kita balik dan kita buat satu rantai. Kemudian di lubang berikutnya kita buat double HDC. Maaf ya teman-teman. Kita buat HDC dari depan, kemudian kita buat HDC lagi dari belakang, sama seperti kita membuat polanya dengan bagian badan tasnya tadi ya teman-teman. Kita buat HDC depan dan HDC di bagian belakang. Nah, seperti itu kita lakukan terus sampai membentuk atau mencukupkan ukuran pita sesuai dengan badan tasnya tadi. Jadi saya di sini tidak menekankan harus berapa baris ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan ukuran tasnya saja. Nah, ini memang agak susah juga kalau membuat tusuk seperti ini. Jadi teman-teman harus banyak kesabaran dan ketelitian. Nah, setelah selesai kita buat lagi satu rantai, lalu kita balik lagi pengerjaan kita. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Semuanya ada 15 HDC. Kita balik, lalu kita buat di baris yang selanjutnya HDC lagi. Kita ambil dari bagian depan. Nah, kita lakukan saja seperti itu ya teman-teman. Selang-seling HDC dari depan dan dari belakang. Nah, ini saya sudah mendapatkan ukuran yang saya inginkan. Saya sesuaikan dengan ukuran tasnya. Selanjutnya saya akan mulai membuat bagian tepinya ya teman-teman. Untuk bagian tepinya saya membuat 1 SC dalam satu lubang. Nah, sebelumnya di lubang sudut sini saya isi dengan 2 HDC. Jadi kita buat satu lubang 1 SC. Dan di bagian pojoknya atau bagian sudutnya kita isi dengan 2 SC. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita isi dulu satu lubang 1 SC. Lakukan saja sampai selesai ya teman-teman. Nah, di bagian ujung ini atau bagian sudutnya ini kita isi dengan 2 SC.
Selanjutnya kita buat 1 SC dalam satu lubang sampai dengan selesai ya teman-teman. Sampai di bagian pertama kita membuat SC keliling. Nah, kita buat keliling sampai di bagian yang pertama tadi kita membuat SC. Nah, ini kita sudah selesai ya teman-teman membuat SC keliling. Dan kita putuskan benangnya dulu. Lalu kita rapikan sisa benangnya. Kita masukkan ke bagian belakang. Lalu kita lipat dua seperti ini untuk mencari garis tengahnya ya teman-teman. Dan kita akan beri penanda. Nah, biar kita tahu di bagian yang tengahnya. Karena kita akan menjahitnya di bagian tengah ini. Setelah itu kita siapkan jarum tapestri untuk menjahit bagian tengah ini dan melilitkan benang di bagian tengah ini agar membentuk menjadi sebuah pita. Kita lepaskan dulu jarum pentulnya agar tidak mengganggu pekerjaan kita. Lalu kita tarik jarumnya. Benangnya saya double ya teman-teman biar lebih kuat. Supaya mudah untuk melilitkan benangnya. Nah, kita rapikan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah pita. Lalu kita lilitkan sisa benang tadi di bagian tengah ini sehingga membentuk seperti pita. Kita lakukan saja, dililit yang kencang. Dan selanjutnya kita matikan menggunakan jarum tapestri ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tempelkan deh di sisi bagian badan tasnya. Kita masih gunakan jarum tapestrinya. Nah, begini ya teman-teman. Lalu kita rapikan dan kita tempelkan menggunakan jarum. Saya lebih suka menempelkan memakai jarum ya teman-teman daripada menggunakan lem. Karena kalau dengan jarum itu biasanya lebih kuat. Kalau dengan lem itu kadang mudah lepas juga dan merusak benangnya. Jadi saya lebih suka untuk memakai jarum tangan saja. Kita jahit tangan, kita jahit manual saja. Nah, ini pitanya sudah selesai, tinggal memasang talinya. Nah, talinya ini saya buat sepanjang 100 cm. Untuk pembuatan tali tasnya saya sudah sematkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa nonton di sana untuk cara membuat talinya. Nah, ini talinya saya jahitkan menggunakan jarum tapestri di sini ya teman-teman. Rapikan dengan jarum. Kita rapikan dengan menjahit menggunakan jarum tapestri. Nah, sudah selesai untuk tali tasnya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk ukuran panjang tali tasnya itu hanya 100 cm. Kemudian kita buat
tali untuk serutnya kita buat dengan cara membuat rantai sebanyak 100 kali rantai ya. Disesuaikan dengan ukuran tasnya juga ya teman-teman. Di sini saya membuat sebanyak 100 rantai. Dan ini saya sudah ukur sebelumnya sehingga saya mendapatkan rantai sebanyak 100 kali rantai. Nah, saya akan masukkan di bagian baris yang kita buat DC tadi ya teman-teman. Kita buat DC tadi di sini. Di bagian sinilah kita akan memasukkan tali tasnya agar mudah dan tidak tersendat-sendat ya. Kita masukkan dulu bagian ujungnya. Selanjutnya kita lilitkan di sekeliling tas secara berselang-seling. Nah, ini gunanya kita membuat tadi baris ke-16 dengan menggunakan tusuk DC agar lebih besar lubangnya untuk bisa dimasukkan tali serutnya ini. Kita lakukan sampai selesai ya teman-teman, sampai di lubang yang satunya lagi sampai selesai. Nah, ini talinya sudah selesai. Kita masukkan ke lubang serutnya. Tasnya sudah hampir jadi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman semuanya, tasnya sudah jadi dan penampakannya seperti ini. Nah, cantik bukan dan mudah untuk membuatnya. Teman-teman semua pasti bisa ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai dengan akhir video. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.